Halo, selamat pagi, siang, sore, malam guys. Masih bersama gue Bang Gocir, goes bareng, goes ngacir. Nah, nggak kerasa udah cukup lama kita nggak ketemu, mungkin udah 2 bulan. Hari ini kita kembali lagi. Nah, hari ini kita mau bahas mengenai helm, khususnya helm sepeda ya. Nah, seperti kita ketahui bersama, belakangan ini kan perkembangan teknologi untuk helm ini kan udah cukup signifikan lah. Jadi kalau teman-teman mengikuti, mungkin sudah ada beberapa teknologi seperti ada spin, ada wave cell, lalu ada pakai padding gel, dan yang cukup agak fenomenal nih sebenarnya yang MIPS atau MIPS, atau kepanjangan adalah Multi Directional Impact Protection System. Nah, sejarahnya gimana? Jadi MIPS ini ditemukan oleh para peneliti dari Royal Institute of Technology Swedia, yaitu Peter Haldin, lalu von Holst, dan dia bekerja sama dengan penemu dari finite element model, yaitu Svein Klein. Nah, finite element model ini apa? Jadi finite element model adalah model yang dipakai untuk menganalisa suatu benturan. Dan finite element model ini juga dipakai untuk kalau teman-teman pernah nonton ada crash test mobil ya. Jadi kalau ada mobil baru biasanya kan diuji tabrak tuh. Nah, finite element model itu sebenarnya menilai dari mulai benturan di satu titik, maka dia akan merembetnya sampai kemana. Nah, teknologi ini juga yang dipakai oleh mereka bertiga untuk mengembangkan helm dengan teknologi MIPS ini atau MIPS atau Multi Directional Impact Protection System, atau sistem perlindungan segala arah lah, kasarnya begitu. Nah, bagaimana cara kerjanya? Nah, cara kerjanya sebenarnya begini. Otak kita atau kepala kita itu akan lebih mudah terkena trauma atau injury atau cedera itu ketika menerima benturan yang sifatnya rotasional. Nah, benturan rotasional itu yang seperti apa? Yaitu benturan yang mengakibatkan kepala kita, katakan benturan dari satu sisi, kepala kita kelempar ke sebelah, atau dari sini kelempar ke sana, atau dari belakang kepala kita begini, atau dari depan sini kepala kita begini. Jadi suatu gerakan yang mendadak lalu berhenti mendadak, itulah yang mengakibatkan cedera atau trauma pada otak. Nah, sebenarnya MIPS ini berawal dari situ. Gimana caranya? Ketika terkena benturan yang sifatnya rotasional, otak kita atau kepala kita tidak langsung menerima efeknya. Jadi intinya gimana caranya bisa punya helm yang bisa meredam itu semua. Jadi benturan yang diterima oleh otak itu tidak langsung atau tidak sepenuhnya diterima oleh kepala kita, tapi diredam dulu oleh helm. Nah, ini saya mau nunjukin dulu rata-rata helm yang pakai teknologi MIPS atau MIPS gitu ya, itu biasanya ada stiker kuning di sini. Jadi ada MIPS gitu. Jadi seperti tadi udah saya sampaikan cara kerjanya bagaimana. Jadi sebenarnya kalau helm biasa itu kan ada cangkang luarnya, lalu ada molding bagian dalamnya, lalu ada padding yang biasanya dari busa atau dari gel. Nah, si MIPS ini adalah layering tambahan atau lapisan tambahan yang ditaruh di antara molding dalam dan padding. Jadi di antara molding dalam dan padding itu ada layer yang namanya MIPS. Nah, MIPS ini seperti kita lihat ya. Jadi biasanya helm yang MIPS itu pasti dalamnya kuning seperti ini, atau kadang-kadang hitam tapi ada bintik-bintik kuning MIPS-nya. Nah, cara kerjanya gimana? Seperti tadi sudah saya sampaikan, untuk mengurangi efek dari benturan rotasional yang berputar tadi. Nah, dia tuh bagian dalamnya itu bisa bergerak seperti ini teman-teman. Jadi seperti tadi saya bilang, benturan dari kanan kiri. Jadi dia tuh bisa berputar sendiri individual bagian dalamnya. Ini furnya rata-rata sekitar 1,5 cm. Jadi dia bisa berputar ke kanan kiri geleng-geleng, bisa juga kanan kiri begini, bisa juga atas bawah seperti ini. Jadi gerakannya sekitar 1,5 cm. Nah, fungsinya buat apa? Supaya kalau ketika kita pakai helm dan terkena benturan gitu ya, maka helm ini akan berputar dulu, baru kepala kita berputar. Sama juga ketika benturannya dari belakang, maka helmnya akan bergerak dulu, baru kepala kita bergerak. Nah, dengan cara ini, maka benturan yang diterima oleh kepala kita itu akan jauh lebih ringan ketimbang kita menggunakan helm biasa. Karena kan kadang-kadang kita dilematis juga ketika kita pakai helm, pasti kita akan pakai helm yang ukurannya pas dengan kepala kita. Ya kan, kalau kita pakai helmnya kendor, kalau kita jatuh, helmnya berputar, malah jadi nggak guna, atau helmnya lepas, atau helmnya copot jadi nggak berguna. Jadi kan gimana caranya helm itu mesti bener-bener fit di kepala, mesti kencang, yang mesti nyaman, tapi dia masih bisa si MIPS ini memungkinkan ketika teman-teman pakai helm yang sangat fit pun dia masih bisa bergerak ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah gitu. Jadi ketika ada benturan, helmnya akan bergerak dulu, baru kepala kita berputar gitu. Jadi dengan begitu cedera yang dialami oleh kepala kita akan lebih ringan. Nah, hasil riset membuktikan, ini ada 3 perbandingan, teman-teman bisa dilihat di gambar. Jadi kepala kita bila menerima benturan tanpa helm, lalu dengan helm biasa yang non MIPS dan helm yang pakai teknologi MIPS, ini hasilnya sangat berbeda. Jadi kalau teman-teman lihat di gambar, ini yang warna merah ini adalah brain injury-nya. Jadi kelihatan di sini bahwa
apabila kita pakai helm yang non MIPS, jelas hasilnya lebih baik daripada yang nggak pakai helm sama sekali. Tapi apabila kita pakai helm yang MIPS, ini hasilnya lebih baik daripada helm yang non MIPS. Nah, sekarang pertanyaannya begini, apakah helm MIPS ini lebih aman? Dari hasil mereka, dari rata-rata pabrikannya sendiri. Jadi MIPS ini sebenarnya udah jadi perusahaan ya, jadi brand. Jadi dia juga bekerja sama dengan banyak produsen helm. Ya sebut aja lah Giro, POC kalau nggak salah, dia juga udah bekerja sama dengan MIPS sebagai layering dalamnya untuk meredam benturan. Kalau nggak salah yang tidak bekerja sama dengan MIPS itu adalah KASK deh, karena KASK dia pakai teknologi wave cell. Nah, kalau ditanya apakah dengan pakai helm MIPS kepala kita pasti aman gitu ya, dari sisi pabrikan mereka hanya mengklaim sekitar 10%. Kenapa mereka hanya bilang sekitar 10%? Karena ini kan sama aja analoginya seperti ini. Ketika kita beli mobil yang pakai airbag gitu ya, ketika kita beli mobil yang pakai seat belt, kita kan juga nggak bisa menjamin kan udah pakai airbag, udah nggak bakalan bisa nggak bakalan meninggal gitu kan ya, karena bisa saja tetap meninggal meskipun pakai airbag, bisa saja tetap meninggal meskipun pakai seat belt, bisa aja tetap gegar otak meskipun udah pakai seat belt, bisa aja tetap pakai gegar otak meskipun sudah pakai airbag misalnya begitu. Nah jadi yang mereka berani klaim tuh hanya sekitar 10. Jadi helm MIPS ini 10% lebih aman daripada helm yang non MIPS. Kenapa mereka nggak bisa klaim di atas itu? Karena once mereka klaim di atas itu, maka apabila terjadi sesuatu yang hasilnya tidak sesuai, mereka bisa terkena tuntutan hukum. Nah, jadi mereka hanya klaim ini hanya 10% lebih aman daripada helm yang non MIPS. Meskipun pada faktanya setelah penelitian gitu ya, rata-rata helm MIPS itu lebih aman sekitar 20% bahkan sampai 70% teman-teman. Nah, kenapa kok gapnya jauh banget 20% sampai 70%? Ya tadi kembali ke soal helm apa yang mereka yang digunakan, karena sama-sama menggunakan MIPS itu kan hanya satu layer yang memberikan nilai tambah, tapi kan masih ada hal yang lain seperti kualitas padding, seperti kualitas cangkang luarnya gitu ya. Jadi sebenarnya MIPS ini sifatnya sifatnya seperti, mungkin kalau saya boleh ngomong kayak di mobil ada airbag gitu ya. Jadi teman-teman tetap harus pakai seat belt, teman-teman harus punya mobil yang remnya bagus gitu ya. Nah, ditambah dengan airbag, maka dia akan menambah unsur safety tapi bukan yang utama. Jadi seperti yang saya bilang, banyak helm yang bekerja sama dengan MIPS. Nah, range-nya antara 20% sampai 70% lebih aman untuk benturan yang sama. Karena apa? Ya karena tadi ada faktor cangkang luarnya, ada faktor paddingnya dan lain-lain. Jadi ada banyak hal lah yang bisa di ini. Lalu kelemahan lain dari helm MIPS adalah helm MIPS ini bisa dibilang agak lebih less breathable lah. Karena dia ada lapisan plastik lagi di bawahnya, otomatis membuat helmnya menjadi lebih panas gitu ya. Jadi meskipun dia punya sisi positif tadi, lebih aman karena kepala tidak menerima benturan langsung, karena helm akan berotasi baru kepalanya berotasi. Nah, tapi sisi lainnya helm ini memang lebih panas, karena gue udah buktiin sendiri. Gue punya helm yang MIPS, tapi memang rasanya lebih panas karena ada plastik di dalam. Lalu ya kelemahan yang kedua, rata-rata helm yang MIPS ini rata-rata harganya jauh lebih mahal. Karena kalau kita lihat di pasaran, itu ada helm MIPS tuh rata-rata harganya sekitar 1,7 sampai 5 juta, bahkan ada yang 7 juta. Gue lihat di marketplace gitu. Tapi di sisi lain, kalau teman-teman mau helm MIPS yang paling murah, gue nggak disponsorin sama siapa-siapa, jadi gue nggak akan nyebut merek. Teman-teman bisa cari aja lah di Tokopedia, bisa search pakai harga terendah, jadi harga terendah, terus power merchant, nanti keluar tuh ada juga helm MIPS yang harganya sekitar 700-600 ribu, 700 ribuan. Gue nggak usah sebut mereknya, nanti teman-teman cari aja. Jadi sebagai gini, kalau gue ngeliatnya gini loh, jadi dari masing-masing helm itu kan juga segmennya macam-macam ya. Tapi at least untuk di masing-masing segmen, apabila ada teknologi MIPS-nya, maka helm ini akan jauh lebih safe untuk teman-teman pakai gitu. Karena kita nggak akan pernah tahu kapan kita kecelakaan gitu ya, amit-amit ya kan, kadang-kadang bisa terjadi kapanpun. Karena belakangan juga makin banyak kejadian kecelakaan saat bersepeda. Ya kenapa? Karena sekarang sepeda semakin enak, terus cyclistnya juga semakin jago, jadi akhirnya speednya semakin kencang, otomatis resiko kecelakaannya semakin besar. Nah, oleh sebab itu nggak ada salahnya juga kalau katakan kita menggunakan helm yang memiliki teknologi lebih supaya teman-teman juga lebih aman. Gitu. Nah, MIPS ini sebenarnya juga bukan teknologi lama. Jadi dia sudah sejak 2001 MIPS itu berdiri as a brand gitu ya. Lalu di tahun 2010 mereka tuh dapat penghargaan atau dapat Nobel Prize lah
sebagai teknologi yang dalam tanda kutip memberikan nilai keselamatan lebih untuk pengendara. Jadi pada umumnya sekarang MIPS ini sudah dipakai untuk teknologi di helm sepeda, lalu di helm skateboard dan di helm-helm olahraga yang sifatnya olahraga papan kayak snowboarding, skateboarding dan sebagainya. Jadi memang sebenarnya secara teknologi sudah terbukti lah memberikan nilai keamanan yang lebih gitu. Nah tapi ujung-ujungnya ntar kembali juga teman-teman, yang namanya teknologi sebagus apapun ya tetap aja penggunaan helmnya mesti benar. Nah nanti kapan-kapan kita akan bikin konten lagi bagaimana caranya pakai helm yang baik dan benar gitu. Oke teman-teman, saya rasa itu dulu. Mohon masukan kalau saya ada salah, ada kurang atau apa, tolong dukungannya, mohon bantuannya untuk subscribe, like dan share ke teman-teman yang lain. Apabila teman-teman merasa informasi ini berguna, mohon masukan sama dukungannya supaya kita selalu semangat bikin konten-konten yang kita bisa belajar sama-sama. Saya rasa itu dulu teman-teman. Tetap sehat, tetap semangat, tetap optimis. Salam gobang gocir, goes bareng, goes ngacir. Thank you.